Semangat pagi Sobat Empati, jumpa lagi di Empati Plus YouTube channel ya. Channel yang menyajikan narasi-narasi positif tentang kehidupan. Sobat Empati, di luaran banyak pilihan tempat makan atau tempat kuliner ya. Salah satunya yang di dalam pilihan tersebut pasti ada warung makan Padang atau restoran Padang. Nah, ini restoran Padang salah satu tempat kuliner favorit saya juga karena restoran Padang itu menyajikan makanan yang sangat nikmat, menggiurkan, dan pasti bikin kenyang kita semua ya, apalagi kalau dalam keadaan lapar. Nah, restoran Padang ini memiliki ciri yang khas dibandingkan dengan tempat makan yang lain. Soalnya di depan dari restoran tersebut ada kaca etalase yang berisi tumpukan piring, berisi lauk atau menu yang disajikan di restoran tersebut. Bisa 3 tingkat, bisa 4 tingkat. Semua disajikan dengan luar biasa menarik supaya customer bisa masuk ke dalam dan makan di dalam restoran tersebut. Nah, kalau saya duduk ya, seringkali saya duduk memperhatikan lalu lintas dari customer yang masuk. Ternyata di restoran Padang ini ada 2 kategori customer yang mau makan di restoran Padang. Sebenarnya sih golongan yang kedua atau kategori kedua tuh ada sedikit 2 kategori yang berbeda juga. Yang pertama itu kalau customer yang masuk ke dalam restoran makan Padang itu masuk langsung duduk di kursi dan di meja yang sudah disediakan. Dan selanjutnya dia panggil tuh, bang mau makan. Dan nggak beberapa lama kemudian para pelayannya menyajikan menu-menu pada hari tersebut. Ditaruhlah di salah satu tangan, diantarkan gitu ya. Itu luar biasa hebatnya tuh ya, pelayan tersebut bisa mengantarkan menu tuh bisa sampai 8, 10, pernah saya lihat sampai ada 12 piring tuh ya, diantarkan dalam satu kali antaran dan diberikan kepada customer tersebut, dan customer tersebut akan memakan dari pilihan menu yang sudah disajikan. Yang kedua adalah customer yang masuk nggak langsung duduk, tapi stay gitu ya di tempat tadi, etalase tadi, dan menunjuk makanan yang akan dia makan ataupun dia pilih. Seperti misalnya, udah saya mau makan nih, itu pakai sayur, pakai sambal, jangan lupa ya, pakai nasi dan lauknya itu telur gitu ya. Jangan lupa juga udah tambahin kuah rendang, kuah gulai, atau kuah ikan kakap gitu, kepala kakap. Pokoknya banyakkan kuahnya, karena kuahnya juga sepertinya membawa kenikmatan. Jadi lebih banyakkan kuahnya daripada menunya. Yang kedua ini memilih dengan menunjuk, habis itu setelah dia terima langsung duduk di kursi dan di meja dan dia menikmati makanannya. Nah, dari kedua ini bisa kita perhatikan, ternyata kalau yang kelompok yang pertama ini saya bisa pastikan memiliki dana yang cukup banyak lah ya, karena dia akan memakan menu-menu yang disajikan dengan pilihan yang banyak gitu ya. Jadi dia akan memilih tuh, ada kelompok daging, kelompok ikan, terus sambal juga bermacam-macam. Jadi dia bebas memilih sesuai dengan seleranya, sesuai dengan hal-hal yang menarik dari menu tersebut. Paling yang bisa membatasi dia untuk memilih itu adalah makanannya udah bikin kenyang gitu ya, bikin begah gitu ya, kan dia berhenti. Tapi selama dia bisa makan tuh bisa dipilih semuanya sesuai dengan seleranya, karena seluruh menu yang disajikan itu menu-menu yang nikmat dan menggiurkan. Nah, kelompok yang kedua yang tadi berdiri dulu menunjuk, entah dia ada 2 nih ya, entah dia memang keterbatasan dana, jadi dia hanya memilih menu yang sesuai dengan budgetnya, atau dia memang sudah sangat selektif. Ini kemungkinan besar karena dia sudah sering makan di restoran Padang, jadi dia sudah sudah memfokuskan kepada pilihan yang akan dia makan karena dia sudah tahu akan dia makan. Jadi dia pilih ini, pilih itu sesuai dengan keinginannya pada saat itu dan tidak terdistraksi atau terganggu dengan menu-menu yang lain, dan dia bisa menikmati. Nah, dari hal-hal yang terjadi dalam customer yang makan restoran Padang ini seperti kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita tuh seperti masuk dalam restoran Padang, restoran Padang tuh. Kita disuguhkan ya, dibombardir dengan berbagai macam informasi melalui media konvensional ataupun media digital atau media online. Ya, baik yang baca maupun yang kita lihat dan kita dengar. Setiap hari, bukan hanya setiap hari tuh, setiap saat kita selalu disuguhi dengan berbagai macam informasi. informasinya belum tentu juga menjadi informasi yang berguna bagi kita. Nah, bagi kita yang memiliki dana yang berlebih,
Bisa juga tuh kita mengakses seluruh informasi dari kanal atau medium yang gratis dan juga yang berbayar. Kan di media massa itu kan ada yang berbayar, ada yang gratis. Yang berbayar itu bisa channel-channel khusus untuk olahraga, channel khusus berita, channel untuk pengetahuan umum, atau channel untuk film dan sebagainya. Itu dia bebas mengakses atau berlangganan karena dia memiliki dana. Nah, bagi orang yang tidak memiliki dana, pasti dia akan memilih saluran atau medium yang gratis. Yang paling gampang sih hanya mengakses informasi berita atau cerita atau kisah atau film itu dari handphone, karena berdasarkan paket kuota kita bisa mengakses apapun juga. Tapi ada juga orang yang memang sudah memutuskan selektif dalam mencari informasi. Dia hanya mengakses informasi yang sesuai dengan kebutuhannya, dan dia mengakses informasi dari medium ataupun saluran yang sesuai dengan keinginannya, dan dia yakin itu kebenaran yang ada di situ. Nah, jadi di tengah gempuran yang luar biasa ini informasi ini setiap hari ya, setiap jam, akhirnya kita memang harus mulai selektif ya. Even kita memiliki dana yang luar biasa, pastikan kita hanya memilih informasi ataupun berita yang sesuai dengan kebutuhan kita dan kita yakini adalah melalui saluran yang kita bisa percaya. Jangan pernah diganggu oleh begitu macam suguhan informasi yang tidak berguna. Mungkin bikin kenyang tapi nggak bikin sehat. Semua menggiurkan tapi bukan semua menjadi kebutuhan bagi kita. Selektiflah dalam memilih informasi, karena tidak semua informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan kita, dan tidak semua informasi tersebut bisa kita pegang, bisa kita percaya. Jadi guys, di saat ini selektiflah dalam menerima informasi. Jangan sampai informasi yang kita akses bukan membawa keuntungan bagi kita, bukan membawa manfaat bagi kita untuk kita menghadapi setiap masalah, menjadi referensi dalam kita mengambil keputusan. Justru informasi yang berlebih itu membuat kita menjadi kenyang, begah, tidak membawa manfaat apapun, bahkan menghasilkan dampak yang negatif, membuat kita kacau, membuat kita khawatir, ataupun membuat kita bingung. Jadi guys, hati-hati dalam mengakses informasi, selektif dalam memilih medium dari informasi tersebut. Sampai ketemu lagi, jumpa di channel Empati Plus selanjutnya. Bye!